Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Masih kurang semangat. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Oke, luar biasa. Dan sebelum kita mulai mata pelajaran kita pada pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa. Siapa yang bisa kita berdoa? Oke, mari ke depan. Berdoa. Tuhan, selamat selalu kami dan Tuhan yang sampai sekolah ini. Tuhan selalu berada dalam membaca dan malam. Dan juga Tuhan tolong menghubungi kami yang belum sampai dan orang tua kami di bencana akan nalar terus. Amin. Oke, baik. Dan sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, ya saya tanya dulu, gimana kabar anak-anak semua? Ada yang sakit? Sehat semua? Oke, baik. Jadi kegiatan yang kita lakukan hari ini adalah kita mempelajari namanya hewan. Ya, itu adalah kegiatan atau materi kita yang harus kita pelajari. Oke, kita masuk kegiatan inti. Ya, kegiatan inti adalah kita harus mengerti. Ya, yang pertama sekali yang kita pelajari adalah hewan yang hidup di darat dan hewan yang hidup di air. Siapa saja yang tahu hewan yang hidup di darat? Ya, satu-satu. Kucing, Ya, anjing, ya. ayam, Kamu? babi, Babi. Kamu? gajah. Gajah. Berarti hewan yang hidup di air adalah seperti kelompok-kelompok kenyataan yang menyebutkan ada kucing, ada babi, ada gajah dan lain sebagainya. Sekarang hewan yang hidup di air. Ikan, Ikan, buaya, hiu, satu-satu. Apa? Kakak. Apa lagi? Lupa. Ini kan lele. Itu adalah hewan yang hidup di air. Bagus sekali, anak-anak bisa membedakan. Itu yang sangat luar biasa. Ya, anak-anak bisa membedakan mana hewan yang hidup di air, mana hewan yang hidup di darat. Bapak kasih contoh, Bapak akan menunjukkan sebuah gambar. Ya, gambar hewan yang hidup di darat dan hewan yang hidup di air. Ini adalah contoh gambar yang hidup di darat. Ini hewan apa? Ini hewan apa? Berarti hewan yang dua ini adalah hidup di darat. Yang paling bawah ini hewan apa? Berarti ikan hidup di air. Berarti bisa kalian bedakan? Berarti untuk itu anak-anak kami biasa kasih penjelasan. Ya, kenapa ada hewan yang hidup di air, kenapa ada hewan yang hidup di darat? Gampang sekali membedakannya. Ya. Gampang sekali kita membedakan apa ciri-ciri makhluk hidup yang hidup di darat. Ya. Binatang atau hewan yang hidup di darat adalah bernapas menggunakan paru. Contoh kecilnya, ya. Contoh kecilnya. Berarti kalau hewan yang hidup di darat otomatis dia bernapas melalui paru. Sama juga manusia, ya. Manusia bernapas melalui paru. Dan yang kedua, hewan yang hidup di air, ya, ciri-cirinya adalah bernapas menggunakan insang. Ya, bernapas menggunakan insang. Maka mereka bisa hidup di air. Ya, walaupun mereka terus berada di air, otomatis mereka tidak merasa merasa tidak bernapas. Ya, kenapa? Karena mereka bernapas melalui insang. Yang hidup di darat, yang menggunakan paru. Kalau contoh kecilnya ada, berarti hewan yang hidup di darat tidak bisa hidup di air. Berarti hewan yang hidup di air tidak bisa hidup di darat. Ini adalah bentuk yang kecilnya ada. Ya, contohnya si A
dia tidak kasih air, dia kasih air di tanah. Apa yang terjadi? Mati. Mati. Kenapa bisa mati? Kalau tidak bisa benar. Begitu pun juga nanti si Berti memiliki binatang yang hidup di darat. Contohnya anjing. Ya, kan ada anjing si Berti. Ya, namanya Leki. Ya, si anjing Berti ini, si Berti mau anjingnya hidup di air. Ya, dia mau ambil anjingnya, dia pergi ke sungai. Ya, dia kasih di dalam air. Apa yang terjadi? Mati. Anjing si Berti akan mati. Ya, tidak bisa bernafas di dalam air. Contoh kecilnya, bisa kalian pahami? Bisa. Jadi kalau ada nanti yang memberikan pertanyaan kepada anak kami, apa perbedaannya binatang hidup di darat? Apa perbedaannya binatang hidup di air? Apa perbedaannya binatang hidup di darat adalah? Anjing. Ciri-cirinya seperti apa? Bernafas menggunakan Paru. dan binatang hidup di air bernafas menggunakan Bisa. tidak bisa kalian pahami? Bisa. Ada sedikit teka-teki, ya. Maksudnya teka-teki kita harus mengelak apa jenis seksual ini, ya. Soalnya Bapak sudah kasih gambar cuma setengah, ya. Bisa kalian menebak? Bisa. Oke, ya. Ini adalah contoh pertama. Ini adalah ikan. Luar biasa, tepuk tangan. Bisa menebak, ya. Yang kedua, ini apa gambar apa? Yang ketiga, ya, ini lebih sugi. Coba. Ya. Sapi. Anjing. Lagi apa? Kambing. Bukan. Ini apa? Kuda. Bukan. Ini apa? Kambing. Kancing. Ini yang punya mata. Sapi. Coba kalian lihat dulu. Sapi ini coba. Kambing. Ya, masa. Bukan apa ini? Ya. Ya. Ini namanya kedua. Kuda. Anak-anak kami bisa mengurangi semua gambar yang tidak full, yang cuma setengah. Saya apa? Kuda. Kuda. Ya, sekali lagi. Yang di bawah sini adalah burung atau apa? Luar biasa, tepuk tangan dulu. Ada di babak gambar lagi ya. Karena bisa menjawab dari siapa yang lebih cepat menjawab akan dapat hadiah nanti ya. Hadiah yang sangat spesial ya. Bisa kan? Saya cepat ya. Yang bisa cepat mendapat gambar ya. 1, 2, 3. Ini yang pertama apa? Burung apa? Ya, burung apa ini? Telah. Ya, yang di belakangnya ya. Satu hadiah nanti ya. Yang kedua ini apa? Burung apa ini? Merpati. Ya, cepat ya. Ini apa? Ikan. Ikan apa? Ikan nila. Ya, satu ya. Ya. Ini apa? Ya, yang memiliki tanduk. Rusa. Ya, betul. Satu hadiah nanti ya. Dan yang terakhir. Berarti kata dia. Berarti anak-anak kami langsung bisa menebak. Tepuk tangan buat yang kedua. Supaya kita lebih mengerti, saya ajak anak kami untuk berdiskusi. Ya, coba ambil buku yang saya bacakan tadi dan lihat ciri-ciri hewan, lihat apa saja hewan yang kalian lihat di situ, hewan yang hidup di darat, hewan yang hidup di air, hewan yang hidup apa ciri-cirinya, apa perbedaannya. Ya, lihat ya. Oke. Luar biasa. Ya. Ya, kita kalian berdiskusi sama teman kalian. Berdiskusi. Ya. Oke. Oke. Gimana sudah? Sudah. Saya kalian satu persatu
ya. Mulai dari kelompok 1. Ya, apa perbedaan hewan yang hidup di darat dan hewan yang hidup di air? Ikan hidup di air. Ya. Dan kucing hidup di darat. iya, luar biasa. Ya, yang di belakang kelompok B. Ya. Ciri-ciri binatang yang hidup di darat menggunakan bernafas menggunakan paru berparu. Dan yang binatang yang hidup di air menggunakan insan. Ya, apa contoh binatang yang hidup di darat? Siapa? Kucing. Oke, binatang yang hidup di air. Ikan. Buaya. Hiu. Luar biasa, tepuk tangan buat kelompok C. Oke. Ya. Binatang yang hidup di darat menggunakan pernapasan menggunakan binatang yang hidup di air menggunakan pernapasan. Luar biasa, kelompok C, tepuk tangan. Anak-anak kami sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Anak-anak kami langsung mengerti, memahami apa materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Tepuk tangan. Sekarang kita masuk kata penutup, ya, kata penutup, ya. Kalau berjalan betul. Ya, pertama sekali, adakah pertanyaan anak-anak kami? Tidak. Ada yang masih belum mengerti? Tidak. Semua mengerti. Ya, perbedaan binatang yang hidup di darat dan binatang yang hidup di air. Ya. Oke. Untuk itu, Bapak kasih tugas individu. Tugas biru. Ambil buku kalian dan pulpen. Oke, sudah? Tulis ya. Yang pertama, apa saja binatang yang hidup di darat? Apa saja binatang yang hidup di darat? Yang kedua, apa ciri-ciri binatang yang hidup di air? Nah, itu saja tugasnya cuma 2 dan minggu depan saya periksa ya. Nah, dikerjakan itu tugas di rumah, PR di rumah. Oke. Sebelum kita mengakhiri materi kita pada pagi hari ini, ada sedikit pesan moral yang Bapak sampaikan kepada anak-anak kami. Yang pertama adalah anak-anak kami harus giat lagi belajar, minat membaca, ya. Itu yang pertama sekali. Karena ke depan anak-anak kami ini adalah salah satu generasi penerus bangsa. Ya, 10-20 tahun ke depan nanti salah satu di antara anak-anak nanti ada yang menjadi presiden, ya. Ada yang menjadi bupati, ada yang menjadi bupati, camat, DPRD, kepala desa, RT, ya. Ada apa lagi itu? Kelelawar. Oke, dan anak kami jangan malas untuk belajar, teruslah menuntut ilmu setinggi-tingginya, ya, karena ilmu tidak ada batasnya. Ya. Semakin kita belajar, semakin kita membaca, otomatis masa depan kita akan lebih cerah dan cita-cita kita bisa terwujud. Ya. Oke, itu saja pesan moral yang bisa saya sampaikan. Dan sebelum kita mengakhiri materi kita, ya, sekali lagi saya beri semangat anak-anak kami. Karena apa? Anak-anak kami luar biasa, ya, luar biasa. Ya, anak-anak kami ini salah satunya adalah
bisa nanti menjadi doktor, profesor. Kenapa? Materi yang kita pelajari adalah kamu yang langsung menangkap, langsung mengerti. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita. Semangatnya luar biasa. Apalagi si Delvin, kenapa sebenarnya? Delvin luar biasa. Dia adalah salah satu teman kerjanya sangat pintar di kelas ini. Tepuk tangan ya. Mungkin anak ini nanti 10-20 tahun akan menjadi profesor. Dan ini adalah kita harus memberikan semangat buat teman kita. Tepuk tangan. Itu saja yang bisa kami sampaikan, dan sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Siapa yang bisa membawa kita dalam doa? Saya, Pak. Oke, mari Pak. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Kau telah menolong kami dari pagi hingga kami. Seluruh mata pelajaran telah dibawakan oleh Bapak Ibu kami dan telah dilakukan atau menjadi bekal bagi kami. Dan sementara kami bisa bisa berjalan di jalan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya menutup, ya, saya sapa